声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 221, Klub Tarot di tingkat yang lebih tinggi. Kapal Blue Avenger bagaikan sehelai daun di permukaan ombak laut Sonia yang bergelombang. Kadang-kadang kapal itu terangkat tinggi dan kadang-kadang rendah karena surutnya ombak, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terbalik. Alger Wilson berdiri di kabin kapten, punggungnya menghadap rak anggur merah dan putih, seraya ia mondar-mandir tanpa sadar. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dan kembali ke meja mahoni dengan ekspresi muram. Ia menyingkirkan sekstan kuningan, menemukan selembar kertas dan pena, lalu membungkuk untuk menggambar simbol rumit dan misterius yang diberikan kepadanya oleh si bodoh. Dengan ingatan seorang pelaut, Alger dengan cepat menyelesaikan langkah pertama ritual pengorbanan. Kemudian, ia membuka laci dan mengambil sebuah lilin. Ia mengatur ritual tersebut sesuai dengan prinsip dualisme dan meletakkan sebuah lilin di atas simbol yang dibentuk oleh gabungan mata tanpa pupil dan garis-garis yang terdistorsi sebagian. Satu lilin diletakkan di tengah yang melambangkan orang yang melakukan pengorbanan. Setelah membersihkan semua benda di atas meja, Alger mengembunkan air murni di telapak tangannya dan membersihkan altar. Ia kemudian menggunakan belati perak dari upacara tersebut untuk membuat dinding penyegel yang mengelilingi mejanya. Setelah melakukan semua ini, dia menggunakan spiritualitasnya untuk menyalakan dua lilin dan mundur beberapa langkah di bawah cahaya redup. Mengambil napas dalam-dalam, Alger menundukkan kepalanya dan membacakan mantra Hermes kuno, orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Kamu adalah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Anda adalah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Hamba setiamu berdoa untuk perhatianmu. Saya berdoa agar kamu mau menerima persembahannya. Saya berdoa agar engkau membuka gerbang menuju kerajaanmu. Mantra kuno ini bergema di dalam dinding spiritualitas, membangkitkan angin kencang yang bertiup kencang saat menyapu dengan kekuatan alam. Bahasa ini merupakan bahasa pengorbanan tertua yang diciptakan oleh Beyonder manusia, dan bahasa ini sendiri mengandung banyak misteri. Akan tetapi, bahasa ini kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi penggunanya. Menahan rasa sakit yang bagaikan teriris pisau di kulitnya, Alger mengeluarkan botol kaca kecil berwarna coklat tua dari sakunya, membuka tutupnya, dan menuangkan banyak butiran berbentuk wijen. Butiran-butiran ini berputar dengan kilau metalik dan memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Alger menyebarkan butiran-butiran ini ke angin. Suara mendesing. Angin kencang semakin kuat tetapi tidak lagi ganas. Angin berubah menjadi dua warna berbeda, perak dan hitam. Saat mereka terus bertabrakan dan bercampur, dua angin yang berbeda warna itu menyatu ke dalam nyala lilin yang melambangkan si bodoh, membesar dan merobek pintu ilusi berukuran biasa. Permukaannya diukir dengan simbol yang sama dengan yang digambar Alger. Pada saat ini, Klein menyaksikan munculnya pintu yang kabur di belakang kursinya yang bersandaran tinggi. Dia bisa merasakan spiritualitas di udara yang beriak dan menstimulasi ruang misterius itu. Nampaknya berhasil. Klein tiba-tiba mendapat firasat dan segera menyebarkan spiritualitasnya, menanamkan pergolakan dan rangsangan di dalamnya. Berderak. Di tengah suara-suara tak jelas itu, pintu yang kabur itu perlahan terbuka. Di kabin kapten, Alger tiba-tiba melihat pintu ilusi yang terbentuk dari angin dan cahaya terbuka.
Di baliknya ada kegelapan pekat yang terbentuk dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tak terlihat. Itu adalah kemegahan berkilau yang mencakup sejumlah besar pengetahuan. Di atas mereka ada kabut abu-abu tebal dengan istana kuno yang menghadap ke dunia nyata. Pemandangan seperti itu membuat Alger gemetar tanpa sadar. Itu adalah ketakutan yang mendalam, kegembiraan yang tak terlukiskan. Ia buru-buru mengambil kelenjar pituitari salamander pelangi yang telah lama ia persiapkan. Ia memegangnya dengan kedua tangan, dan dengan kepala tertunduk, ia mengangkat benda seukuran telapak tangan yang terus berubah warnanya dan terasa lembut di bagian ujungnya menuju pintu ilusi. Tangan Alger menjadi lebih ringan karena munculnya dan menghilangnya kekuatan isap secara tiba-tiba. Ia kehilangan sedikit sensasi geli yang diberikan kelenjar pituitari salamander pelangi. Dia tidak berani mengangkat kepalanya sampai dia mendengar suara berat si bodoh bergema di telinganya. "Kamu melakukannya dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya," jawab Alger tanpa ragu-ragu. Ia melihat ke depan lagi, hanya untuk melihat bahwa pintu ilusi itu telah menghilang. Angin kencang telah berhenti, dan nyala lilin telah kembali ke keadaan semula. Setelah lilin-lilin dipadamkan sesuai dengan prosedur normal, Alger duduk dengan ekspresi rumit dan berkata pada dirinya sendiri dalam hati, pada awalnya, hanya orang-orang yang dapat ditarik ke dunia di atas kabut abu-abu. Setelah beberapa saat, tanggapan dapat dilakukan dengan mendengarkan doa. Sekarang, pengorbanan dan pemberian dapat dilakukan. Tuan bodoh membebaskan dirinya dari kesulitannya selangkah demi selangkah dan sedikit demi sedikit. Akankah dia memasuki dunia nyata? Tebakan atau kesimpulan ini membuat Alger takut dan khawatir, tetapi ia juga merasa sedikit senang. Setidaknya aku adalah anggota klub tarot, salah satu anggota paling awal. Dia mendesah. Di istana megah di atas kabut abu-abu, Klein sedang bermain dengan kelenjar pituitari salamander pelangi. Berbagai warna terpantul di wajahnya karena warnanya terus berubah. Sensasi kesemutan ringan datang dari telapak tangannya, dan rasa pencapaian yang kuat memenuhi hatinya, menyebabkan dia memperlihatkan senyum yang tulus. Di masa depan, klub tarot akan menjadi lebih ajaib lagi. Setelah merenungkan situasi tersebut, Klein memperluas spiritualitasnya dan mengirimkan keinginannya kepada bintang merah yang melambangkan nona keadilan. Setelah kembali ke kamar tidurnya, Audrey tidak bisa lagi duduk diam di tepi tempat tidur. Ia akan dengan gelisah membolak-balik buku di samping tempat tidurnya dan sesekali mengamati dirinya di cermin dengan pandangan kosong. Dia menantikan selesainya ritual pengorbanan sang pria yang digantung, tetapi dia juga takut hasilnya akan gagal. Kaisar Roselle pernah berkata bahwa seseorang harus tetap tenang dan kalem saat masalah penting muncul. Audrey, ayolah. Tarik napas dalam-dalam. Atau mungkin, aku harus menggoda anjing itu? Namun, Susi bisa bicara dan berpikir, jadi dia adalah entitas dengan harga dirinya sendiri. Aku tidak bisa begitu saja menggodanya. Pikiran Audrey melayang, tangannya tanpa sadar meremas boneka berhias yang mengenakan pakaian indah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kabut abu-abu tebal tiba-tiba muncul di depan matanya, dan di kedalaman kabut ada sebuah kursi yang tinggi. "Duduk di sana," si bodoh berkata sambil tersenyum, "Nona keadilan, usahanya berhasil. Apakah Anda sudah menyiapkan bahan-bahan yang mengandung spiritualitas? Hebat, seperti yang diharapkan dari Tuan Bodoh." Audrey lupa peran pria yang digantung dalam masalah ini. Dia menahan kegembiraannya dan berkata, "Ya, saya selalu membawa bahan-bahan seperti itu." Audrey sudah seperti itu bahkan sebelum ia bergabung dengan klub tarot, tetapi saat itu,
ia tidak tahu bahan-bahan apa saja yang dapat dianggap mengandung spiritualitas. Ia hanya memindahkannya dari perbendaharaan keluarga sesuai dengan berbagai formula minyak esensial yang telah dikumpulkannya. Klein mengangguk sedikit dan berkata, "Kapan kamu berencana mengadakan ritualnya?" Hal ini berdasarkan pada premis bahwa tidak ada Beyonder di sekitar Anda. Apakah anjing Beyonder dihitung? Audrey menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan sedikit tarikan pada hati nuraninya. "Saya bisa melakukannya sekarang," Klein mengakuinya dengan singkat. "Proses ritualnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengubah doa menjadi hamba setiamu berdoa untuk perhatianmu. Saya berdoa agar Anda membuka gerbang menuju kerajaan Anda. Aku berdoa agar Engkau memberiku kekuatan. Selain itu, gunakan metode dualisme." Audrey memikirkannya, menahan keinginan untuk mengangguk, dan dia mulai mempersiapkan ritualnya. Ketika pintu ilusi itu terbuka, dan sebuah pemandangan yang bahkan lebih ilusi daripada langit berbintang pun muncul, Audrey merasa mabuk baik jasmani maupun rohani. "Inilah dunia misterius yang selama ini kucari. Inilah jenis perasaan yang selama ini kuinginkan." Dia memuji Tuan Bodoh dengan sepenuh hati. Itu adalah kepercayaan kepada Dewi, tetapi bagi si bodoh, itu adalah pemujaan. Audrey menjelaskan dirinya sendiri dalam benaknya. Tak lama kemudian, ia terkejut melihat ada sesuatu di atas altar itu. Sesuatu itu adalah benda lunak dengan warna mengilap dan penuh tonjolan. Kelenjar pituitari salamander pelangi. Audrey merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Matanya berbinar saat ia ingin melangkah maju dan meraihnya. Akan tetapi, adat istiadatnya menguasai dirinya saat dia dengan tulus memuji Tuan Bodoh sekali lagi. Setelah menyelesaikan ritual itu, dia dengan tidak sabar berjalan maju dan dengan hati-hati memeriksa materi Beyonder sebanyak 5 kali. Klub tarot kita berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan organisasi rahasia lainnya. Audrey diam-diam merasa puas. Dia lalu melirik pintu dengan waspada, seakan takut akan kedatangan Susi yang tiba-tiba. Dia harus melipat gandakan usahanya dan segera meramu-ramuan untuk melengkapi kemajuannya. Beberapa menit kemudian, dia memegang sebotol cairan yang di dalamnya terdapat kilauan yang terus berubah, yang dapat menyinari lubuk hati setiap orang. Dia dengan percaya diri meminum ramuan telepati dan berhasil melewati tahap integrasi dengan karakteristik Beyonder mencapai kemajuan. Pemandangan di hadapannya tampak jauh lebih jelas, dengan peningkatan besar dalam aspek-aspek lainnya. Audrey secara akrab menggunakan cogitation untuk menahan spiritualitas yang menghilang. Setelah urutannya stabil, dia tersenyum dan berjalan cepat ke pintu, membiarkan anjing Golden Retriever itu masuk. Dia melihat kecurigaan yang jelas di wajah Susi. "Kau butuh waktu lebih lama dari biasanya." Susi tidak menyembunyikan pikirannya. Audrey duduk di sandaran kaki dan tertawa datar sebelum mengganti pokok bahasan. "Susi, katakan padaku, bagaimana aku bisa diam-diam memberitahu Xiao dan Force tentang suatu masalah tertentu tanpa mengungkapkan diriku, namun tetap membuat mereka tertarik?" Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Audrey sudah mulai serius memikirkan misi yang diberikan Tuan Bodoh kepadanya. Kemudian, ia menatap Susi, dan Susi pun balas menatapnya. Manusia dan anjing itu sama-sama berpikir keras pada saat yang bersamaan. Setelah menyelesaikan tujuannya, Klein kembali ke dunia nyata, tidur selama lebih dari 1 jam sebelum bergegas keluar rumah. Ia menghabiskan 1 pound untuk membeli sepasang kacamata berbingkai emas, wig, dan berbagai kumis yang bisa dirobek dan ditempel dengan perekat. Itu semua adalah penyamaran yang akan ia butuhkan nanti. Sebelum makan malam, ia pergi ke Isborough,
daerah yang paling padat penduduknya dan bagian kota yang paling tidak aman. Ia menyewa rumah 1 kamar tidur dengan harga sewa 4 soli, 3 pence seminggu. Ia membayar sewa selama 2 minggu dan uang jaminan, sehingga totalnya menjadi 17 soli. Baru pada saat itulah Klein menyelesaikan semua persiapan awalnya. Borough Timur juga meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sebagian besar jalan di sini sama dengan jalan bawah Tingen, tetapi area yang memiliki ciri-ciri yang sama jauh lebih besar. Pakaian penduduk di sini sudah tua tetapi masih layak. Banyak dari mereka mengenakan pakaian lusuh dengan kulit pucat dan tubuh kurus. Seolah-olah mereka bisa berubah menjadi binatang buas kapan saja karena kelaparan atau kemiskinan. Oleh karena itu, geng-geng merajalela di East Borough. Ketika dia kembali ke Charwood Borough, Klein merasa seolah-olah dia telah memasuki surga dari neraka. Selama 2 hari berikutnya, ia bereksperimen dengan menggunakan spiritualitasnya untuk melakukan ritual dan menciptakan jimat. Ia tidak lagi berdoa kepada Dewi dan menunggu efek dari iklan kecilnya membuahkan hasil. Pada Kamis pagi, Klein akhirnya mendengar bel pintu berbunyi. Penguasa misteri bab 222, pekerjaan pertama. Ding, dong. Tali ditarik, menyebabkan bel pintu dan bunyinya terus berdenting dan menggema di seluruh ruang tamu yang luas namun relatif kosong. Klein, yang sedang duduk di sofa sambil membaca koran untuk mempelajari berbagai peluang investasi, berdiri. Ia mengenakan kemeja putih dan rompi hitam tanpa dasi kupu-kupu, persis seperti yang biasa dikenakan orang di rumah. Pekerjaan pertama dalam karirku sebagai detektif, tapi aku tidak bisa selalu berada di rumah menunggu misi tiba. Ya, aku perlu menggantungkan pengumuman di pintu beserta pulpen agar klien dapat menuliskan waktu kunjungan berikutnya dan memungkinkanku untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Namun, bagi detektif baru dalam profesi ini, tanpa ketenaran, melakukan hal itu pada dasarnya sama saja dengan tidak memiliki waktu berikutnya. Aku hanya bisa bersusah payah melakukan ramalan di pagi hari untuk melihat apakah aku akan mendapat pekerjaan untuk hari itu. Dan jika ya, jam berapa agar dapat membuat rencana. Tentu saja, ada kemungkinan juga aku akan kehilangan misi dari Beyonder yang kuat. Baiklah. Biarlah, mungkin itu hal yang baik. Dia berjalan menuju pintu, dan tanpa melihat melalui lubang intip, gambaran para pengunjung di luar muncul dalam pikirannya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita tua bertopi hitam mewah. Punggungnya sedikit bungkuk, dan wajahnya sangat keriput. Kulitnya keriput dan pucat, tetapi gaunnya yang gelap sangat formal dan rapi. Pelipisnya benar-benar putih, tetapi mata birunya tampak sangat hidup. Dia menatap pemuda di sampingnya, memberi isyarat agar dia menarik bel pintu lagi. Pria muda itu berusia 20-an, dengan mata yang mirip dengan mata wanita tua itu. Dalam cuaca yang semakin dingin, ia mengenakan mantel hitam berkancing 2, topi setengah tinggi. Dan dasi kupu-kupu seperti hendak menghadiri jamuan makan, seolah-olah ia tidak akan mengendurkan tuntutannya pada dirinya sendiri setiap saat. Dengan bantuan firasat seorang badut, Klein memutar gagang pintu, membuka pintu, dan menyambut pengunjungnya dengan senyuman sebelum bel berbunyi lagi. Selamat pagi, Nyonya, Tuan. Hari ini sungguh indah. Setidaknya sampai saat ini karena saya sudah melihat matahari selama 5 menit. Dia berbicara tentang cuaca dengan cara yang sedikit berlebihan, obrolan ringan yang telah populer di Backlund selama lebih dari 1 abad. Ya, dia selalu malu-malu dan tidak mau keluar dari balik kabut dan awan gelap. Wanita tua itu mengangguk setuju. Di sampingnya, pemuda itu bertanya, "Apakah Anda detektif Sherlock Moriarty?"
Ya, dan apa yang bisa saya bantu? Maaf, silakan masuk. Mari kita duduk dan bicara. Klein membalikkan tubuhnya ke samping, memberi jalan bagi tamunya sambil menunjuk ke area tamu. Tidak perlu. Aku tidak ingin membuang waktu. Brodiku yang malang masih menungguku untuk menyelamatkannya, kata wanita tua itu dengan suara agak tajam. Klein memperhatikan kata ganti yang paling penting dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pemuda berpakaian sangat formal itu mengangguk dan berkata, Brody adalah kucing milik nenek saya, Madame Doris. Dia hilang tadi malam, dan saya harap Anda dapat membantu kami menemukannya. Kami tinggal di ujung jalan ini, dan saya bersedia membayar Anda 5 soli untuk itu. Tentu saja, jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda telah menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dari itu, saya akan menebusnya. Menemukan kucing, alasan mengapa Anda mempercayakan pekerjaan ini kepada saya hanyalah karena kemudahan yang berasal dari bagaimana kita tinggal di jalan yang sama. Klein merasa bahwa ini bukanlah karir detektif yang ia bayangkan. Itu membuatku terlihat seperti badut. Yah, aku tidak bisa menolak tawaran bisnis pertamaku. Ini adalah sudut pandang seorang peramal. Dia merenung beberapa detik dan bertanya, bisakah kau menjelaskannya secara rinci? Nenek Doris berbicara sebelum pemuda itu sempat membuka mulutnya. Brody adalah kucing hitam yang cantik dan lincah. Ia sangat sehat, memiliki mata hijau yang indah, dan suka makan dada ayam yang dimasak. Astaga, tadi malam ia kabur begitu saja. Tidak, ia pasti tersesat. Aku sudah menaruh banyak dada ayam di mangkuknya, tetapi ia menolak untuk kembali melihatnya. Bibir Klein melengkung ke atas dan berkata, saya sangat puas dengan deskripsi Anda, Nyonya Doris. Saya menerima permintaan ini. Baiklah, mari kita pergi ke rumahmu sekarang. Saya perlu mencari petunjuk dan menemukan jejak. Anda harus menjelaskan bahwa dasar penalaran saya terletak pada detailnya. Nyonya Doris tidak berkonsultasi dengan cucunya saat dia mengangguk dan berkata, Anda detektif paling proaktif yang pernah saya lihat. Ini kesepakatan. Klein mengenakan mantel dan topinya, mengambil tongkatnya, dan mengikuti Nyonya Doris dan cucunya keluar ke jalan. Tidak seperti Tingen, jalan-jalan di banyak bagian Backlund telah dibangun kembali dengan semen atau aspal. Bahkan saat hujan deras, jalan-jalan tidak terlalu berlumpur. Saat wanita tua itu memimpin jalan, cucunya mendekati Klein dan berkata dengan suara pelan, saya harap kamu berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Brody. Itu adalah salah satu pilar kehidupan nenek saya sejak kakek dan orang tua saya meninggal. Setelah Brody menghilang, ada yang salah dengan pikiran nenek saya, sampai-sampai dia mulai mendengar sesuatu. Dia terus mengatakan bahwa dia mendengar Brody mengeong dengan sedih. Klein langsung mengangguk dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, aku masih belum tahu namamu. Jurgen Cooper, seorang pengacara senior, jawab pemuda itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di jalan Mins nomor 58 dan memasuki rumah gelap itu. Ini mangkuk Brody, ini kotak favoritnya. Dia selalu tidur di sini. Wajah Doris yang keriput dipenuhi kekhawatiran dan harapan. Klein berjongkok dan menemukan beberapa helai bulu kucing hitam di dalam kotak. Dia menegakkan tubuh dan mencengkeram tongkatnya yang bertatahkan perak dengan tangan yang memegang bulu kucing. Tatapan mata Klein berubah dalam saat dia berpura-pura mengamati sekelilingnya, seraya dia diam-diam melafalkan kalimat ramalan. Tangannya diam-diam terlepas dari ujung tongkat tetapi tidak sepenuhnya terlepas. Itu hanya membuat Jurgen atau Doris kesulitan menyadari bahwa tongkat itu berdiri sendiri. Tak lama kemudian,
tongkat hitam bertak-takan perak itu miring ke samping. Tongkat itu jatuh sangat pelan, dengan gerakan yang sangat sedikit. Klein mencengkeram tongkat itu lagi, melihat ke arah itu, dan mengamatinya selama lebih dari 10 detik. Lalu, dia melangkah ke lemari tua. Ada tanda-tanda Brody kabur? Tanya Jurgen dengan khawatir. Wanita tua itu, Doris, juga menunggu jawaban. Tanpa menjawab, Klein berlutut dan menarik pintu di bagian bawah lemari hingga terbuka. Meong, seekor kucing hitam melesat keluar, ekornya terangkat, dan berlari menuju mangkuknya. Brody, kapan kau masuk ke dalam lemari? Bagaimana kau bisa terkunci di sana? Teriak Nyonya Doris, terkejut dan bingung. Jurgen menoleh dengan terkejut dan menatap Klein. Bagaimana kamu tahu itu ada di lemari? Klein tersenyum dan menjawab dengan suara berat, inferensi orang baikku. Setelah memperoleh hadiah 5 soli dari Nyonya Doris dan Jurgen, serta persahabatan mereka, Klein kembali ke jalan Mins 15 di bawah cuaca mendung. Sebelum dia mendekat, dia melihat sesosok tubuh berkeliaran di depan pintunya. Ada urusan lain. Ketika Klein menoleh, ia melihat bahwa pengunjung itu adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun, mengenakan mantel tua dan topi bundar yang tidak sesuai dengan usianya. Itu dia, Klein langsung mengenalinya sebagai anak laki-laki yang ditemuinya di kereta uap saat tiba di Backlund. Saat itu, dia sedang dikejar. Tetapi kedewasaan dan ketenangannya saat itu telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada Klein. Apa yang ingin dia percayakan padaku? Sambil bertanya-tanya, Klein berjalan mendekat dan tersenyum. Permisi, apakah Anda mencari saya? Remaja lelaki itu terkejut ketika dia segera berbalik, matanya yang merah menyala dipenuhi rasa takut yang tak dapat disembunyikan. Dia menenangkan diri dan bertanya dengan ragu, apakah Anda detektif Sherlock Moriarty? Ya, Klein melihat sekeliling dan berkata, mari kita bicara di dalam. Baiklah, remaja laki-laki itu tidak menolak. Di dalam, Klein tidak melepas mantelnya, tetapi ia melepas topinya dan menyimpan tongkatnya. Dia menuntun remaja laki-laki itu ke area tamu, menunjuk ke sofa panjang dan berkata, silakan duduk. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Pekerjaan apa yang Anda berikan untuk saya? Panggil saja aku Ian. Remaja laki-laki itu mengamati sekelilingnya dan terdiam beberapa detik. Sebelumnya aku disewa oleh detektif lain, Zriel Victor Lee, yang membantuku mengumpulkan berita dan informasi. Klein duduk, menggenggam tangannya, dan berkata, apakah pekerjaan ini ada hubungannya dengan mantan majikanmu? Ya, Ian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba aku mendapati diriku diikuti oleh seseorang dengan niat jahat. Oleh karena itu, aku memikirkan cara untuk menghilangkan jejak mereka. Kurasa kau melihat sendiri kejadian ini, Tuan Moriarty. Aku mengenalimu sebagai pria yang sedang mengamatiku di kereta bawah tanah hari itu begitu aku melihatmu. Tingkat keterampilan pengamatan ini tidak lebih buruk dari seorang penonton. Mungkinkah dia terlahir dengan kemampuan khusus? Atau apakah dia seorang beyonder? Klein mengaktifkan spirit vision-nya dan menatap Ian. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengangguk dan menjawab dengan tenang, tanggapanmu meninggalkan kesan padaku. Ian tidak mengungkit topik itu dan melanjutkan, saya menduga bahwa pertemuan saya ada hubungannya dengan Zriel, jadi saya pergi mengunjunginya di tempatnya. Saya merasa tempat itu tampak normal. Tetapi ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyusup dan memicu semua mekanisme kecil itu. Saya belum bertemu Tuan Zriel sejak hari itu. Saya menduga ada sesuatu yang terjadi padanya. Saya mencoba menelepon polisi,
tetapi masa menghilangnya belum mencapai jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengajukan permintaan. Saya mencoba meminta bantuan dari detektif lain yang saya kenal, tetapi semuanya menolak saya dengan alasan bahwa mereka baru saja bertemu dengan Ten Zriel di pesta detektif lainnya. Itu mengejutkan saya karena saya tidak menerima respons apapun dari Tuan Zriel ketika saya menghubunginya menggunakan metode yang disepakati. Saya tetap pada keputusan saya dan bermaksud meminta bantuan detektif yang tidak dikenal oleh Ten Zriel. Ya, dengan demikian, itu berarti orang itu juga tidak saya kenal. Saya juga tidak tahu harus mencari siapa. Oleh karena itu, saya hanya bisa mencari di koran dan akhirnya menemukan Anda, Ten Sherlock Moriarty, penguasa misteri bab 223, 3 hal. Klein bertanya setelah mendengarkan dengan seksama, jadi, Anda curiga bahwa Zriel yang dilihat para detektif adalah seseorang yang menyamar? Sambil memegang topi bundar coklatnya, Ian menjawab seolah-olah dia sudah memikirkannya. Itu mungkin saja, tetapi menurutku itu terlalu sulit karena risikonya sangat besar. Pesta itu diadakan pada malam hari, dan memang benar lampunya tidak terlalu terang, tetapi kebanyakan orang yang hadir adalah detektif dengan keterampilan pengamatan yang tajam. Hanya wig, jenggot, atau kosmetik saja tidak dapat menyembunyikannya dari mata mereka. Mungkin beberapa kekuatan Beyonder dapat melakukannya. Sama seperti bagaimana Creeping Hunger memungkinkan kemampuan seperti itu. Ada sedikit jebakan dalam pertanyaan Klein. Dia ingin menentukan dari jawaban remaja laki-laki itu, ekspresi di wajahnya dan bahasa tubuhnya untuk menentukan apakah dia pernah berhubungan dengan Beyonder atau apakah dia tahu hal-hal tentang mistisisme. Jawaban awalnya adalah tidak. Ketika Ian melihat detektif Moriarty mengangguk sedikit tanda setuju dengan alasannya, ia melanjutkan, saya yakin para detektif melihat Ten Zriel, tetapi ia tidak bebas. Ia berada dalam kondisi terkendali yang membuatnya tidak dapat mengirimkan sinyal bahaya. Alasan mengapa ia tidak menanggapi upaya saya untuk menghubunginya mungkin untuk memberi isyarat kepada saya bahwa ia membutuhkan bantuan. Penjelasan yang masuk akal. Klein melepaskan genggaman tangannya dan bersandar sedikit, membuat dirinya tampak lebih rileks dan percaya diri. Ian terdiam sekitar 10 detik sebelum berkata dengan serius, saya ingin mempercayakan tugas menyelidiki Ten Zriel dan menentukan kondisinya saat ini kepada Anda. Yang saya butuhkan hanyalah konfirmasi. Mengingat Ian adalah seorang semi-profesional yang telah mengumpulkan informasi dan intelijen untuk seorang detektif, Klein berniat untuk berkenalan dengannya. Ia tersenyum dan berkata, lalu berapa yang akan kau bayar? Kau harus tahu bahwa ini mungkin sangat berbahaya. Ian menunduk melihat saku mantel lamanya dan berkata setelah mempertimbangkan beberapa saat, ada 2 cara. Yang pertama, aku bisa langsung memberimu bayaran yang cukup untuk memuaskanmu. Setelah itu, terlepas dari apakah misinya mudah atau sulit, itu saja. Kecuali jika kamu mengalami cedera yang cukup serius. Kedua, saya bisa membayar Anda 5 pound di muka, dan saat Anda menyelesaikan pekerjaan, Anda dapat menambahkannya ke tagihan tergantung pada tingkat kesulitan masalahnya. Namun, mudah untuk menimbulkan perselisihan, bahkan jika ada kontrak. Klein berpura-pura berpikir dan setelah hampir 30 detik, dia berkata dengan suara pelan. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kamu bisa membayarku 5 pound di muka dan membantuku dengan 3 hal setelah misi selesai. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi hal yang sulit. Itu akan sesuai dengan kemampuanmu, dan itu tidak akan membuatmu merasa terlalu tidak nyaman. Ini bisa disepakati dalam kontrak.
Ian mengernyitkan alisnya sebelum berdiri. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. Baiklah, Klein berjabat tangan dengannya, mengeluarkan kontrak standar yang telah disiapkannya, mengambil pulpen bundar, menambahkan semua rincian yang telah dibahasnya, dan membubuhkan cap jarinya di atasnya. Setelah menandatangani kontrak, dia memberi remaja laki-laki itu, Ian, setumpuk kertas putih dan mengawasinya menulis informasi yang relevan untuk Detektif Zriel. Setelah beberapa saat, dia menelusuri informasi itu dan bertanya dengan santai, bagaimana saya bisa menghubungi Anda jika ada keadaan darurat? Atau jika saya sudah memastikan kondisi Zriel? Ian mengerutkan bibirnya dan terdiam cukup lama. Baru ketika Klein menoleh, dia menjawab dengan agak kaku, kau tidak perlu menghubungiku. Aku akan muncul di waktu yang tepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari saku mantel lamanya. Uang-uang itu tampaknya disusun dengan sangat rapi, dari yang bernilai nominal tinggi hingga yang bernilai nominal rendah. Ian mengeluarkan 3 lembar uang kertas 1 pound dari bagian bawah, menghitung 6 lembar uang kertas 5 soli, dan akhirnya 10 lembar uang kertas 1 soli. Ketika Klein melihat Ian telah menyusun catatan-catatan itu dengan rapi, bahkan potret para mantan raja pun menghadap ke atas tanpa satupun kesalahan, Klein tiba-tiba merasa sedikit frustrasi. Ini adalah gangguan obsesif-kompulsif tahap akhir. Dia menghela napas dalam diam dan menerima pembayaran dari Ian. Menurut perkiraan visualnya, berat badan Ian tersisa kurang dari 3 pound. Dia mungkin membawa semua tabungannya. Jika aku meminta lebih, apakah dia akan meninggalkanku tanpa membayar? Dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan itu. Tetapi orang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Klein melipat uang itu secara acak dan memasukkannya ke dalam sakunya, mengabaikan kekacauan itu. Karena itu, dia berhasil melihat ekspresi Ian yang sedikit berubah. Saya akan mencoba menyelesaikan penyelidikan secepat mungkin. Klein berdiri dan mengulurkan tangannya sebagai tanda perpisahan. Terima kasih atas bantuanmu. Ian mengucapkan terima kasih dengan tulus karena tawaran balasannya jelas merupakan diskon. Melihat anak laki-laki yang lebih dewasa dari usianya itu pergi, Klein mengusap dagunya dan berkata dalam hati, masalah ini lebih dalam dari yang terlihat. Ian tidak menyebutkan apapun tentang penyelidikan Zriel baru-baru ini atau informasi apa yang telah diinstruksikan kepadanya untuk dikumpulkan. Lupakan saja, aku akan menanganinya sesuai dengan nilai uangnya. Yang perlu kulakukan adalah memastikan kondisi Zriel saat ini. Ia berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. Sambil melakukannya, ia mengeluarkan 1/4 sen dari saku celananya. Suara. Saat koin tembaga itu berjatuhan di udara, mata Klein berubah gelap saat dia bergumam apakah ada elemen Beyonder dalam kasus yang sedang ditanganinya. Kemudian dia membuka tangan kanannya dan mencoba menangkap koin tembaga itu. Dentang, koin itu terlepas dari ujung jarinya dan jatuh ke tanah, menggelinding. Hasil ini berarti ramalan itu gagal. Dari apa yang terlihat, Ian telah menyembunyikan lebih banyak hal dari yang kukira. Informasinya sangat kurang sehingga aku bahkan tidak bisa memperoleh hasil ramalan yang samar-samar. Dia mengerutkan bibirnya, melangkah maju beberapa langkah, dan membungkuk untuk mengambil koin itu. Malam itu, di dini hari, di 138 Rose Street, Backlund Bridge, Klein telah berganti pakaian kerja murahan berwarna biru muda. Mulut, dagu, dan pipinya ditutupi janggut hitam yang, sekilas, membuatnya tampak kasar dan buas. Dia mengenakan topi berwarna gelap dan menekannya begitu rendah hingga hampir menutupi matanya.
Topi seperti itu berasal dari para pemburu Republik Intis. Ada beberapa perbedaan dari topi berburu rusa tradisional yang dikenakan para pemburu kerajaan Lon. Namun, topi seperti itu telah menjadi populer di kalangan penduduk kelas bawah Backlund. Bersembunyi di bawah bayangan pohon payung Intis di sisi jalan, Klein mengamati rumah di seberang jalan dengan bantuan lampu gas yang elegan. Itu rumah Zriel. Detektif itu berasal dari Southfield. Orang tua, saudara, dan teman-temannya semuanya ada di sana. Dan dia datang ke Backlund sendirian di mana dia perlahan-lahan membangun namanya sendiri. Dia masih bujangan dan hanya mempekerjakan 2 orang pembantu sementara yang datang setiap 3 hari untuk membersihkan tempat itu tanpa perlu memberi mereka makanan atau tempat tinggal. Saat itu, rumah teras yang disewanya gelap gulita. Klein melepaskan rantai perak di dalam lengan bajunya dan membiarkan liontin topas itu menggantung secara alami. Ada bahaya di dalam. Ada bahaya di dalam. Setelah mengulanginya 7 kali, ia membuka matanya dan melihat bandul roh berputar searah jarum jam, tetapi sangat lambat. Ada bahaya, tapi tidak serius, gumam Klein, dan sekali lagi memastikan bahwa dia membawa kartu tarot, jimat buatan sendiri, dan bubuk malam suci. Setelah melakukan semua ini, dia melihat sekelilingnya, dan memanfaatkan keheningan malam, dia dengan gesit bergegas menyeberang jalan. Tidak ada beranda, taman, atau halaman rumput karena rumah itu langsung menghadap ke tepi jalan. Klein pergi ke samping dan dengan mudah memanjat pipa air ke balkon kecil di lantai 2 tempat pakaian bisa dijemur. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kartu tarot dan menyelipkannya melalui celah, membuka pintu menuju koridor. Mengikuti gambar tata letak rumah yang dibuat Ian, Klein berjalan hampir tanpa suara ke kamar tidur Zriel. Dia mengetuk geraham kirinya dengan pelan dan mengaktifkan spirit vision-nya. Melalui pintu kayu, dia melihat ke dalam. Spirit vision dapat melihat warna aura melalui rintangan tanpa spiritualitas. Namun, hal itu sangat bergantung pada kemampuan seseorang. Saat ini, Klein dapat mengamati melalui pintu kayu tetapi terhalang oleh dinding beton. Selain itu, pemandangan yang dapat dilihatnya tidak terlalu jelas. Dalam penglihatannya, ia melihat 3 aura humanoid di kamar tidur di balik pintu. Warnanya kabur dan berada di lokasi yang berbeda. Ada 3 orang yang bersembunyi untuk menyergap. Apakah mereka akan menangkap Ian atau orang lain? Kamar tidurnya tidak terlalu besar. Klein berdiri dalam kegelapan, dengan tenang mempertimbangkan hasil pengamatannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mundur ke arah balkon sambil menjaga langkah kakinya tetap ringan. Kembali di balkon, Klein mengambil sepotong perak tipis dari sakunya. Ini adalah mantra tidur yang dia ciptakan dalam sebuah percobaan pada sore hari. Dia tidak berdoa kepada Dewi Malam, tetapi kepada dirinya sendiri. Dia mengadakan ritual atas nama si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan sebelum memasuki dunia di atas kabut abu-abu untuk menanggapi. Karena metode ini sulit untuk memobilisasi kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu, Klein hanya bisa menggunakan spiritualitasnya sendiri untuk menanggapi. Jimat yang ia buat pada akhirnya lebih buruk dari biasanya, tetapi lebih baik daripada yang ia buat atas namanya sendiri. Setelah mengamati sekelilingnya lagi, Klein menutup mulutnya dan membisikkan kata dalam bahasa Hermes kuno. Merah tua. Merasakan dinginnya jimat itu, ia bergerak cepat namun tanpa suara menuju pintu kamar tidur Zriel lagi. Sambil memegang gagang pintu, ia menyuntikkan spiritualitas ke dalam irisan perak tipis itu. Berderit, Klein dengan hati-hati memutar gagang pintu dan membuka celah kecil di pintu.
Segera setelah itu, dia melemparkan mantra tidur ke dalam. Sambil menarik lengannya, Klein menutup pintu lagi dan mulai menghitung. Dia tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan berguling di tanah. Tidak merasakan adanya gerakan dari ketiga orang itu, Klein berdiri dan memanfaatkan cahaya bulan merah yang bersinar melalui jendela, mulai mengamati ruangan itu. Itu adalah kamar tidur biasa yang dilengkapi dengan tempat tidur, deretan lemari, meja, seperangkat sofa, dan rak mantel. Di seberang tempat tidur, seorang pria bermantel hitam sedang tidur nyenyak. Selain itu, ada satu orang di samping sofa dan satu lagi di depan lemari. Mereka semua sedang tidur. Setelah memastikan kondisi ketiganya, Klein berjalan ke tempat tidur dan membungkuk untuk menemukan beberapa helai rambut pendek berwarna coklat kekuningan. Menurut apa yang ditulis Ian, Detektif Zrel adalah seorang pria berambut pendek berwarna coklat kekuningan. Ini seharusnya benar, bisik Klein. Ia meraih beberapa helai rambut dan duduk di sofa. Ia perlahan duduk dalam kegelapan yang dinodai oleh cahaya merah dan berencana menggunakan ramalan mimpi untuk menemukan Zriel. Sambil bersandar pada sandaran sofa, sudut mulutnya melengkung ke atas saat dia melontarkan komentar yang merendahkan dirinya sendiri, deduksi, orang baikku. Penguasa Misteri Bab 224, Detektif Bergaya Metafisika. Ruangan yang remang-remang itu ditutupi oleh tabir tipis cahaya bulan merah tua, dan segalanya tidak jelas. Ketiga lelaki bermantel hitam itu tidur di tempat yang berbeda. Dan di sofa, mata Klein setengah menyatu dengan kegelapan dengan menutupnya, seolah-olah dia telah memasuki tidur yang lelap. Mimpinya adalah dunia yang kelabu dan terdistorsi, kadang-kadang bersinar dengan cemerlang. Akhirnya, kecemerlangan itu terbentuk dan membentuk suatu pemandangan. Itu adalah sudut yang suram, tanahnya basah oleh limbah. Seorang pria berambut coklat pendek, kemeja putih, dan rompi coklat sedang bersandar di dinding, dikelilingi oleh kawanan tikus abu-abu yang nakal. Setengah dari bibir pria itu telah digigit, memperlihatkan giginya yang kekuningan dan gusi yang busuk. Hidungnya hanya berlumuran darah, bercampur dengan beberapa helai rambut pendek, dan daging di wajahnya telah menghilang, sepotong demi sepotong, memperlihatkan tulang putih. Belatung-belatung putih dan gemuk merayap di mana-mana, terus-menerus menggeliat, dan tenggorokannya tampaknya telah menjadi korban binatang buas, setidaknya setengahnya telah hilang. Klein nyaris tidak bisa mengenali bahwa orang itu adalah Zriel Victor Lee. Hampir mustahil untuk menghubungkannya dengan pria dewasa dan tampan dalam foto hitam putih yang diambilnya bersama Ian. Zriel sudah meninggal. Dalam beberapa hari, ia mungkin akan digerogoti hingga hanya tinggal tulang. Ia bahkan mungkin tidak memiliki kerangka lengkap lagi. Klein meninggalkan mimpinya dan mengingat apa yang baru saja dilihatnya. Pengalaman masa lalunya telah membuatnya menyaksikan mayat serupa dengan lebih tenang. Sambil menatap bulan merah tua di luar jendela, Klein berpikir selama lebih dari 10 detik dan memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan jiwa pria berpakaian hitam di sebelah sofa. Selama beberapa hari terakhir persiapan, ia telah meramu sebotol ekstrak Amanta dan obat Eye of the Spirit. Sedangkan untuk Serenity Agent, Klein tidak membutuhkannya. Ia secara pribadi mampu menyerang mimpi orang lain dan berkomunikasi dengan jiwa mereka dengan kuat sambil tetap tenang dan rasional. Setelah mendirikan altar sederhana dan membiarkan wangi yang tenang dan damai tercium keluar untuk menciptakan keadaan setengah bermimpi, Klein berdoa kepada dirinya sendiri. Si bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Setelah itu, ia memasuki dunia di atas kabut kelabu dan menggunakan lebih dari 2/3 spiritualitasnya untuk memberikan tanggapan.
Ketika aku maju ke urutan 7, doa-doa seperti itu seharusnya juga memungkinkanku untuk menggunakan sedikit kekuatan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu. Seperti ritual pemanggilan dan penganugerahanku. Sambil melihat sekeliling, Klein membuat penilaian kasar dan segera kembali ke dunia nyata. Ia melewati apa yang tampak seperti langit berbintang dan badai pikiran yang kacau, memasuki alam mental target. Di sana, ia melihat sosok ilusi pria itu melayang di udara. "Siapa yang mengirimmu ke rumah Zriel?" Klein menatapnya dan bertanya dengan suara berat. Pria itu menjawab dengan linglung, matanya yang kosong tampak seperti ilusi. Mersol menyuruhku menunggu anak laki-laki bernama Ian. Cahaya di dunia spiritualnya berubah, menampakkan seorang pria kurus, berwajah cakap, dan berkulit gelap. Dia tidak lain adalah pemimpin kelompok yang mengejar Ian di kereta uap. Seperti yang diduga, itu dia. Klein, yang telah menghabiskan begitu banyak spiritualitasnya dalam menanggapi doa itu, mulai merasa lelah. Dia buru-buru bertanya, "Siapa yang memerintahkan Mersol?" "Tidak tahu. Dia, Algojo, geng Zemenger kita. Tidak ada yang bisa memerintahnya selain bos," kata pria itu tanpa ekspresi. Zemenger, kata pejuang dalam bahasa dataran tinggi. Klein, seorang sejarawan semu tetapi seorang sarjana mistisisme sejati, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan tubuhnya tanpa sadar terbang keluar dari badai pikiran. Tidak lama kemudian, dia keluar dari mediumnya dan merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Ia tidak terburu-buru untuk pergi. Ia mengemasi bahan-bahan dan rambut pendek berwarna kuning kecoklatan itu dengan cermat sebelum membuka jendela oril untuk membiarkan angin malam yang dingin masuk dan menghilangkan bau ekstrak Amanta dan obat Eye of the Spirit. Sementara itu, Klein kembali ke balkon, mengunci pintu dari dalam, dan membersihkan semua tempat yang telah disentuhnya. Ketika kamar tidur Zriel kembali ke keadaan semula, ia lalu menempelkan tangannya ke dadanya dan membungkuk ke arah ketiga pria yang masih tertidur lelap. Sambil menegakkan punggungnya, Klein mengenakan sarung tangannya dan melompat dengan lincah keluar dari jendela Oriel. Ia berdiri tegak, berjinjit di ruang yang sangat sempit itu. Dia mengangkat kait vertikal jendela yang terbuka dan menggunakan kartu tarot untuk menahan bagian bawahnya. Dengan kemampuan badutnya, dia memperhatikan detailnya dan menyesuaikan keseimbangannya. Setelah beberapa detik, Klein perlahan menarik kembali kartu tarot itu, dan kait vertikal itu tiba-tiba berhenti di tempatnya dan tidak jatuh lebih jauh. Suara mendesing. Pertama, ia menutup separuh jendela yang tidak terkunci, lalu ia melompat ke jendela dengan kunci. Tangan kanannya bergerak ke dalam, menutup separuh jendela lainnya. Kecepatan aksinya begitu cepat sehingga kait itu tidak jatuh hingga terjadi getaran, dan langsung masuk ke lubang yang cocok. Dentang, suara yang sulit dihilangkan itu terdengar, seperti angin kencang yang menghantam permukaan kaca. Klein tahu bahwa ketiga pria di kamar tidur itu akan segera bangun. Tanpa basa-basi lagi, dia melompat ke jalan. Baginya saat ini, ketinggian dari lantai 2 tidak akan menimbulkan bahaya. Hanya saja dia tidak bisa berdiam diri saat mendarat, jadi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Klein segera meninggalkan daerah itu, demikian pula dengan Rose Street, tetapi dia tidak langsung naik kereta sewaan kembali ke Main Street di Sherwood Borough. Dia berbelok beberapa sudut dan menuju ke East Borough yang berdekatan. Malam itu dingin sekali, dan angin bertiup kencang hingga menusuk tulang. Klein menggigil dan memutuskan bahwa ia akan membutuhkan sweater tambahan untuk misi-misinya di masa mendatang.
Ia memutuskan untuk membeli arang pada salah satu hari berikutnya dan membiarkan perapian menjalankan fungsinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia memasuki Backlunds Isborough meskipun tidak memiliki peta. Ia sepenuhnya mengandalkan insting. Hanya ada beberapa lampu gas yang terlihat di kejauhan, dan jika bukan karena fakta bahwa awan gelap tidak menutupi bulan merah, Klein yakin banyak bagian jalan akan gelap gulita. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat sepasang mata muncul di kegelapan pekat di depannya. Mereka datang membungkuk dari kejauhan. Mereka berjalan santai mendekat dari jarak yang samar-samar dalam diam. Mayat hidup, Klein tiba-tiba berhenti. Ia meraih mantra requiem dan kartu tarotnya, lalu dengan cepat mengaktifkan spirit vision miliknya. Dia melihat aura yang berwarna lemah dan tidak sehat serta melihat wajah banyak sosok. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup normal dengan ekspresi mati rasa, pandangan kosong, dan gerakan lemah. Ada pria dan wanita. Sudah hampir tengah malam, mengapa mereka masih berkeliaran di jalan? Bingung, Klein dengan waspada mencondongkan tubuhnya ke satu sisi, melewati kelompok itu di trotoar, tetapi segera dia menemukan gelombang kedua, gelombang ketiga, mereka semua merasakan sakit yang sama di tengah mati rasa. Dia sedikit mengernyit, dan saat hendak melangkah maju untuk bertanya, tiba-tiba dia mendengar teriakan di depan. "Bangun, kalian semua bangun, dasar bajingan. Jalanan dan taman bukan tempat untuk orang sepertimu tidur." Klein terkejut, lalu kata hukum miskin muncul di benaknya, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sendiri mengalami hal serupa. Fiuh. Klein menghela napas, mempercepat langkah, dan menuju ke rumah satu kamar tidurnya di Black Palm Street di Isborough. Di sana, ia tidur selama 2 jam. Setelah memulihkan sebagian spiritualitasnya, ia keluar lagi dan mematahkan cabang pohon yang layu untuk dijadikan tongkat pendeteksi air. Lokasi mayat Zriel, lokasi mayat Zriel. Setelah ramalan berulang-ulang, Klein berjalan cukup lama dengan bantuan rambut pendek berwarna kuning kecoklatan itu hingga ia tiba di sudut Isborough di mana terdapat pintu masuk saluran pembuangan. 12 tahun yang lalu, setelah wabah besar, Kerajaan Lon secara bertahap membangun sistem pembuangan limbah canggih di ibu kota dan, dalam satu gerakan, melampaui warisan Roseley dari Republik Intis. Sambil menyingkirkan penutup lubang gat, Klein menahan napas dan menuruni tangga logam vertikal. Karena pakaiannya tidak dibuat khusus, dia tidak dapat membawa terlalu banyak barang karena tidak ada kantong. Dia tidak membawa minyak kulak yang telah dia ketahui dari Frye. Klein merasa sangat menyesal karena tidak membawa minyak kulak yang menyegarkan dan menghilangkan bau. 10 detik kemudian, kaki Klein menyentuh tanah yang lengket. Perasaan kotor itu menyebabkan bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya merinding. Namun, dia hanya bisa menahannya dan terus berjalan maju, menjelajah lebih dalam keselokan yang kosong dan sunyi itu. Ada percabangan jalan di depan yang agak tersembunyi. Bau tajam tercium dari sana. Klein berbalik dan berjalan ke ujung tempat ia melihat sejumlah titik cahaya spiritualitas dan warna aura yang padat. Tanpa perlu menggunakan lilin, dia mengaktifkan spirit vision-nya dan langsung melihat di sudut gelap, ada mayat busuk yang telah digigit hingga berkeping-keping. Ini adalah pemandangan yang sama persis dengan yang dia lihat dalam ramalan mimpi. Mencicit. Tikus-tikus abu-abu yang berdesakan rapat itu berlarian ke segala arah. Namun ada pula yang tetap di tempatnya, tidak mau pergi dan berpisah dengan makanannya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Zriel, Klein ragu sejenak sebelum segera menyiapkan ritual mediumship.
kalau tidak ada yang salah dengan deskripsi Ian, dan Zriel baru meninggal beberapa hari yang lalu, aku seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi kasar dengan menyalurkan rohnya. Pikirnya yakin, suara mendesing. Saat angin berputar dan tembok spiritualitas didirikan, semua tikus melarikan diri, dan Klein melanjutkan ritualnya seperti yang telah dilakukannya sebelumnya. Penyebab kematian Zriel. Penyebab kematian Zriel. Saat ia melafalkan kata-kata itu, mata Klein berubah menjadi hitam. Pupil matanya dan bagian putih matanya menghilang. Ia segera menggunakan cogitation untuk memasuki mimpi. Akan tetapi, tidak ada sesuatu pun yang muncul di dunia yang berkabut dan penuh ilusi itu. Klein membuka matanya, sedikit mengernyit saat dia membuat keputusan. Penyaluran gagal. Seseorang telah berurusan dengan roh Zriel. Seorang Beyonder terlibat dalam hal ini. Fakta bahwa seseorang mampu menyamar sebagai Zriel, sehingga detektif lain tak mampu melihatnya, juga membuktikan hal ini. Setelah beberapa pertimbangan, Klein mengambil keputusan mengakhiri masalah ini di sini dan tidak terlibat lebih jauh. Bagaimanapun, ia telah memenuhi persyaratan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Aku akan meminta Ian menelepon polisi, gumamnya sambil menyingkirkan materi-materi itu dan menyingkirkan dinding spiritualitas. Penguasa misteri bab 225, panduan yang tak terlihat. Klein mundur dari percabangan jalan tanpa menyentuh mayat Zriel. Deguk, deguk, deguk. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kejauhan melalui selokan yang kosong. Klein mendengarkan selama beberapa detik sebelum dengan tegas mundur menuju pintu keluar, menyusuri jalan beton kotor yang membentang di kedua sisi saluran pembuangan. Tidak perlu mengambil risiko dalam hal-hal yang tidak melibatkannya. Klein menutup penutup lubang gat besi setelah ia keluar dari selokan. Setelah memastikan bahwa area di sekitarnya tampak normal, ia kembali ke kamar sewaannya di Isborough dan mengganti penyamarannya. Kemudian, ia mengenakan kacamata berbingkai emasnya, berjalan ke jalan lain, naik kereta sewaan, dan kembali ke Sherwood Borough dalam keheningan dan dinginnya pukul 3 pagi. Namun, ia tidak kembali ke Main Street. Kemudian, Klein membuat jalan memutar yang sangat jauh lagi, dan baru setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia memasuki rumahnya. Dia tidur sampai subuh dan dibangunkan oleh bel pintu. Dia segera duduk, mengenakan kemejanya, mengancingkan rompi, dan bergegas turun ke lantai pertama untuk membuka pintu. Dan bahkan sebelum itu, kemampuan firasatnya sebagai seorang badut sudah mampu secara alami membentuk gambaran pengunjung di dalam pikirannya. Pengunjung itu mengenakan mantel tua, topi bundar coklat, dan tas lusuh. Matanya merah menyala, wajahnya lembut, dan temperamennya tenang. Orang itu tak lain adalah Ian, remaja laki-laki yang kemarin datang untuk mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. Selamat pagi, Detektif Moriarty. Ian menyapanya dan melihat ke sekeliling. Ada kemajuan? Ya, aku bertanya karena kebetulan aku lewat. Klein mengangguk dengan serius dan berkata, ya. Ian tampak terkejut karena dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia tergagap karena terkejut. Apakah Anda sudah memastikan kondisi Tuan Zriel? Ya, Klein terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, aku menemukan mayat Zriel. Mayat. Pupil mata Ian mengecil saat dia mengulanginya dengan nada rendah. Dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah menduga kemungkinan terburuk. Klein menyaksikan dengan diam tanpa menyela. Ian menghela napas dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Kemampuanmu sungguh luar biasa. Bisakah kau membawaku melihat jasad Tuan Zriel? Tidak masalah.
sebenarnya itulah yang ingin kulakukan. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, kuharap kau tidak menyebut namaku saat kau menelepon polisi. Katakan saja kau menemukan mayatnya sendiri. Kurasa kau tahu cara mengarang alasan. Ian tidak terkejut. Ia tahu bahwa tidak semua detektif suka berurusan dengan polisi. Bahkan, kecuali beberapa detektif yang sangat terkenal, yang sering memberikan nasihat kepada polisi dengan kerjasama timbal balik, yang lainnya didiskriminasi, dikucilkan, dan bahkan diperas. Begitulah keadaan kerajaan Lon saat ini. Baiklah, Ian langsung setuju. Mengingat mereka akan memasuki selokan, Klein berganti ke pakaian yang biasa dikenakan oleh pekerja biasa, mengenakan topi berburu rusa, dan membawa lentera. Keduanya naik kereta umum ke Isborough. Mereka berjalan selama setengah jam untuk mencapai pintu masuk selokan terpencil di bawah tatapan waspada yang penuh dengan rasa mati rasa dan niat jahat. "Bagaimana kau menemukannya?" tanya Ian, setengah terkejut dan setengah penasaran saat ia melihat Klein mengangkat penutup lubang gat dan turun ke bawah. Klein fokus pada area di bawahnya dan menjawab dengan santai, pelatihan terampil yang mencakup banyak teknik dalam penalaran, investigasi, pelacakan, dan interogasi. Ian mengikutinya ke dalam selokan. Ia mengangguk tanpa terlihat jijik. "Anda tampaknya telah menerima pelatihan yang sangat profesional." Klein tidak menjawabnya secara langsung. Ia memegang lentera yang sudah menyala dan menuntun Ian ke percabangan jalan tempat mereka tiba di sudut yang suram. Ia menyipitkan matanya saat mendekat. Tubuh Zriel kini lebih banyak yang hilang dibandingkan malam sebelumnya. Ia kehilangan satu lengan dan setengah tulang rusuknya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan tikus. Klein bergumam pada dirinya sendiri dan tidak memberitahu Ian tentang hal ini. Dengan bantuan cahaya lentera, Ian dapat melihat dengan jelas wujud mayat itu. Ia tiba-tiba berjongkok, muntah, dan perlahan memuntahkan cairan empedu berwarna kuning kehijauan. Klein mengeluarkan minyak kulak yang telah ia siapkan, membuka tutupnya, dan membungkuk untuk mendekatkan mulut ke hidung Ian. Mata Ian berbinar dan dia menjadi tenang. Hampir 20 detik kemudian, dia berbisik lemah, "Terima kasih." Dia berdiri perlahan-lahan dan memeriksa mayat yang dimutilasi itu beberapa kali lagi. "Saya dapat memastikan bahwa ini adalah detektif Zriel." "Saya turut berduka cita," jawab Klein dengan sopan. "Saya sarankan Anda menelepon polisi." "Baiklah." Ian mengangguk tanpa suara saat dia mengikuti Klein kembali ke permukaan. Pada saat itu, Klein bertepuk tangan. "Inilah akhir misiku. Adapun apa yang harus dilakukan setelah ini, terserah padamu." Ian terdiam beberapa detik. "Aku masih berutang 3 hal padamu. Kau bisa memberitahuku sekarang?" "Sebenarnya, saat ini saya hanya bisa memikirkan satu," jawab Klein terus terang. "Saya ingin tahu di mana saya bisa mendapatkan senjata dan peluru, tanpa perlu izin kepemilikan senjata kelas penuh." Ian berbicara, hampir tanpa berpikir, pergi ke Bravehearts Bar di Iron Gate Street di distrik Backlund Bridge. "Temukan Kaspar Kalinin. Katakan padanya, Old Geezer, yang memperkenalkanmu." "Baiklah, mari kita bicarakan 2 hal lainnya di masa mendatang. Aku punya firasat kita akan bertemu lagi." Klein mengangguk dengan sengaja. Ian menatapnya namun tidak mengatakan apapun. Keduanya berpisah dan berjalan menuju jalan yang berbeda di Isborough. Tempat terpencil itu, sekali lagi, kembali sunyi. Setelah berjalan beberapa saat, Klein tiba-tiba berbalik dan menelusuri kembali langkahnya. Ia kemudian bersembunyi di sudut terpencil, mengintip ke arah pintu masuk saluran pembuangan. Setelah menunggu sekitar 2 atau 3 menit,
dia melihat Ian kembali tanpa suara sambil memandang sekelilingnya dengan waspada. Klein menarik pandangannya tepat pada waktunya, menyandarkan punggungnya ke dinding dan mendengarkan. Dia mendengar suara gesekan penutup lubang gat yang dibuka dan mendengar seseorang turun. Dengan hati-hati menjulurkan kepalanya, Klein menemukan bahwa Ian telah masuk kembali ke selokan. Apakah ada petunjuk atau sesuatu pada tubuh Zriel? Memang, masalah ini lebih dalam dari yang terlihat. Dia mengangguk sambil berpikir. Setelah rasa ingin tahunya terpenuhi, Klein memutuskan untuk benar-benar pergi dan berencana untuk mencari Caspar 2 hari kemudian. Saat minum teh, Viscount Glein sedang berada di rumahnya yang terletak di Empress Borough. Pintu ruang belajar ditutup rapat, memisahkan keempat orang yang ada di dalam dengan para tamu yang berpartisipasi di salon di luar. Sio, Force, ini adalah hadiah yang pantas untuk kalian berdua. Mengenakan gaun renda kuning pucat, Audrey mendorong sebuah amplop besar melintasi meja ke arah 2 wanita yang duduk di seberangnya. Sio ingin mengatakan sesuatu yang sopan, tetapi tangannya telah meraih amplop lebih cepat daripada mulutnya. Merasakan beratnya uang itu, dia hanya bisa berkata dengan tulus, "Nona Audrey, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kejujuran Anda membuat Anda tampak lebih cantik." Sambil berbicara, dia melepaskan tali tipis yang mengikat amplop itu dan melihat uang kertas di dalamnya. Uang kertas itu berwarna abu-abu seragam dengan garis-garis hitam. Tumpukannya tebal dan mengeluarkan bau tinta yang khas, yang membuat orang merasa segar. 10 pound. Sio mengeluarkan selembar uang kertas dan memeriksa nilai nominalnya. Di sampingnya, Force, yang tampak malas dan tidak peduli dengan uang, juga membungkuk. Setidaknya ini, sambil mengamati ketebalannya, Sio mencoba mencari tahu berapa jumlah not yang ada. Dia tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang dengan Force dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Ini jelas jauh lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Audrey tersenyum tipis dan berkata, "Totalnya 800 pound. Putuskan bagaimana kalian akan membagi uang itu di antara kalian berdua. Saya sangat menyesal bahwa masalah ini telah menempatkan Anda dalam bahaya." 800 pound. Tidak perlu minta maaf. Bahkan jika kita harus melakukannya lagi dan tahu konsekuensi yang mungkin terjadi, aku akan tetap menerima permintaan itu. Bahkan jika dibagi rata, dengan tabunganku, itu cukup untuk membeli formula ramuan untuk Sheriff. Sio, yang tingginya sedikit lebih dari 150 cm, menatap kosong kecatatan di dalam amplop, berharap dia bisa mengeluarkan semuanya dan menghitungnya berulang-ulang. Dia yakin Nona Audrey yang murah hati dan cantik tidak akan membayar mereka kurang dari itu. Tetapi bagaimana jika dia melakukan kesalahan dalam menghitung? Setiap orang terkadang membuat kesalahan. Sio mengangkat tangan kanannya, berhenti sejenak, lalu menurunkannya tanpa suara. Sudut bibir Force tak dapat menahan diri untuk tidak terangkat saat dia berkata dengan penuh kerinduan. "Ini bahkan lebih dari royalti yang telah kuterima untuk Villa Pegunungan Stormwind milikku sejauh ini. Haruskah aku memuji Nona Audrey atau menertawakan kemiskinan seorang penulis?" Ia menambahkan dalam hati. Viscount Glein, yang sedang duduk di sofa, juga sedikit iri, tetapi itu tidak ditujukan pada Sio atau Force. Sebagai seorang Viscount dengan situasi keuangan yang cukup baik, 800 pound bukanlah jumlah yang besar. Yang membuatnya iri adalah kemampuan Audrey membagikan uang tanpa merasa terbebani sedikit pun. Viscount Glein berdeham, "Jika kamu bisa mendapatkan formula untuk apotek, aku juga akan memberimu pembayaran yang besar. Kami akan berusaha sebaik mungkin."
jawab Xiao tanpa ragu. Kemudian, dia menatap Audrey. Kami baru saja bertemu dengan seseorang yang diduga berasal dari alkemis psikologi, dan kami akan segera mendapatkan petunjuk mengenai ramuan penonton yang kamu cari. Xiao, aku sudah di sekuens 8, jauh lebih kuat darimu. Audrey tersenyum dengan sikap pendiam saat dia berkata, aku menantikannya. Dengan mengatakan itu, keempatnya mulai mengobrol tentang berbagai rumor di kalangan Beyonder sambil mengikuti contoh Audrey dalam menemukan buku yang ingin mereka baca. Tiba-tiba mata Xiao berbinar saat dia melihat dua buku bersampul tebal. Sejarah Bangsawan Kerajaan Lon dan Studi Lambang Negara. Sementara itu, Force juga menemukan buku yang menarik minatnya. Geografi dan Masyarakat Kekaisaran Feysak dan Perjalanan ke Benua Utara yang terhormat Viscount Glein, bolehkah saya meminjam dua buku ini? Saya akan segera mengembalikannya. Xiao menatap pemilik ruang kerja itu dengan memohon. Glein mengangguk tanpa banyak peduli. Tidak masalah. Mendengar jawabannya, Force pun buru-buru mengajukan permintaan pula dan mendapat persetujuannya. Sudut-sudut mulut Audrey melengkung membentuk senyum tipis saat menyaksikan semua ini. Dia menoleh ke samping dengan sopan, berpura-pura sedang mencari buku. Sebagai seorang penonton yang memenuhi syarat dan baru saja naik pangkat, dia telah memahami dengan tepat preferensi Xiao dan Force dalam bidang tertentu setelah berhubungan dengan mereka beberapa kali. Jadi, dia telah membuat pengaturan sebelumnya tanpa ada yang menyadarinya. Membiarkan orang yang dibimbing merasa seolah-olah hal itu dilakukan atas kemauannya sendiri merupakan perwujudan kekuatan seorang penonton. Malam harinya, Xiao meringkuk di sofa di depan perapian, membaca sejarah bangsawan kerajaan Lon di bawah cahaya lampu gas. Force pergi ke sebuah pertemuan yang ditujukan untuk para penulis. Setelah membaca cukup lama, Xiao tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada sampul buku bersampul tebal itu. Jadi dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan lapisan di mana selembar kertas kuno tersembunyi di dalamnya. Sisi depan kertas ditutupi dengan simbol-simbol khusus yang diciptakan oleh Kaisar Roselle, dan di belakangnya terdapat paragraf yang ditulis dalam bahasa Hermes kuno. Nenek moyang Viscount Glein menguraikan beberapa simbol khusus Kaisar Roselle. Xiao tiba-tiba bersemangat. Dia berjuang untuk menguraikan Hermes kuno saat dia bergumam tanpa suara orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.